Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Topung dimanapun berada, untuk anak-anak kita yang mengalami gangguan dalam hal ini belum bisa duduk benar dengan usia yang semestinya, namun belum bisa duduk benar. Ini cara penotokannya seperti ini. Lakukan general treatment terlebih dahulu, setelah itu fokus di bagian pinggul ya, dari lumbar 1 sampai 5 sama panggulnya, karena ini sentral, kekuatannya ada di sini. Kalau ini sudah kuat, insya Allah dia akan bisa lebih ada kekuatan ya untuk duduk lebih lama, dan itu beransur-ansur insya Allah akan normal kembali. Jadi setelah general treatment, baru kemudian fokus di bagian panggulnya. Nah, ini penting sekali di bagian sini ya. Ini untuk melancarkan peredaran darah ke kaki juga, agar supaya kakinya bisa lentur, karena biasanya yang anak mengalami keterlambatan ya jalan dan duduk jalan gitu ya di usia-usia yang semestinya, seperti anak kita sekarang ini usia 3 tahun belum bisa jalan. Insya Allah dengan izin Allah, ketika ini sering dibuat, akan melenturkan saraf-saraf ke kaki, karena sebelumnya kakinya ini selalu jinjit ya, tegang gitu. Ketika diberdirikan dia tegang secara otomatis. Nah, kalau dilakukan penotokan seperti ini, insya Allah akan melenturkan saraf-saraf di kaki, otot-ototnya juga dengan sendiri akan lentur ya. Begitu juga di bagian kiri ya, di bagian kiri. Nah, untuk saraf leher, aliran darah ke kepala, termasuk ke tangan, kita fokus di bagian belikat kiri kanan ya, sama pundaknya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini insya Allah sudah agak lunak sedikit ya. Sebelumnya ini seperti papan sini ya, ini nampak ini keras, tapi insya Allah ini sudah mulai lentur ya, dia seperti bengkak gitu ya. Ya, ini kalau dibiarkan dia akan mengeras dan padat gitu. Dia bisa menekan saraf-saraf dan pembuluh darah. Ini yang menghambat perkembangan tangan dan perkembangan saraf-saraf di kepala, termasuk juga saraf-saraf di pendengaran, mulut ya, termasuk juga mempengaruhi bicara ya. Jadi bisa ketika ada gangguan, anak kita yang semestinya sudah bisa belajar bicara, karena ada hambatan tadi akhirnya belum bisa bicara. Insyaallah dengan izin Allah, ketika sering dilakukan penotokan di bagian belikat ini ya, dilenturkan otot-otot yang tegang ini nampak lemak-lemaknya sudah mulai insyaallah mulai lentur sudah ya. Nah, jika ini rutin dilakukan, insya Allah dengan izin Allah, tangannya, fungsi-fungsi tangan dan fungsi-fungsi saraf yang ada di kepala akan bekerja kembali. Tekanannya lakukan senyaman mungkin ya. Untuk saraf dan aliran darah ke kepala, kita fokus belikat kiri dan kanan. Buat senyaman mungkin ya. Jika ia menangis ya mungkin bisa berhenti sejenak, setelah itu nanti dilakukan totokan lagi. Ini sebelumnya anak kita ini meronta ya awalnya ya. Ya, meronta, kesakitan, dia tidak nyaman gitu ya awal-awal ditotok. Sekarang alhamdulillah sudah beberapa kali terapi totok punggung, sudah mulai merasa nyaman gitu. Terbukti dia lebih tenang, lebih bisa dikendalikan. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Topung semua yang memiliki kendala yang sama buat anak-anaknya. Insyaallah tak usah berputus asa,
jangan bersedih, terus ikhtiarkan dengan terapi toto punggung. Dengan izin Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, duduk lagi. Alhamdulillah, saat terapi ke-9 seperti ini, perubahan dari Ananda Zaki sudah nampak ada perubahan secara signifikan. Ya, kita melihat dia sudah bisa belajar merangkak sedikit demi sedikit. Yang ingin saya garis bawahi di sini kepada kawan-kawan bahwa ikhtiar toto punggung jika dilakukan dengan sabar, rutin, insya Allah dengan izin Allah akan ada perubahan. Ini biasanya udah tersungkur ya kalau gitu. Jadi jangan lupa sebelum melakukan terapi toto punggung terlebih dahulu dicatat keterlambatan atau kendala yang selama ini anak kita alami. Kemudian setelah rutin diterapi, dilakukan koreksi masalah-masalah yang sebelumnya disesuaikan dengan perkembangan seiring waktu di terapi toto punggung, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sejauh mana perubahan pada anak kita. Nah, adapun untuk anak Ananda Zaki ini, sebelumnya ibunya sampaikan untuk buang air besarnya selalu sembelit, keras begitu ya. Setelah terapi toto kedua, ketiga, dan seterusnya, alhamdulillah buang air besarnya sudah mulai lancar hampir setiap hari. Terus kemudian di punggungnya sendiri Ananda Zaki itu nampak seperti keras ya, hampir menyeluruh. Ketika ditekan agak keras, kalau dicubit gitu kulitnya itu tidak bisa diambil ya. Namun sekarang sudah bisa disentuh, sudah bisa dicubit-cubit begitu ya. Artinya sudah ada kelenturan gitu. Setelah rutin ditotok tadi. Nah, pada dasarnya bahwa ketika diurai punggung tadi dengan berangsur-angsur, otot dan lemak-lemak yang ada di situ akan lentur, lemak-lemaknya akan terurai. Dan dengan begitu saraf-sarafnya juga akan menjadi rileks, sehingga anak kita juga akan menjadi nyaman, termasuk tidurnya bisa lebih nyenyak. Mudah-mudahan juga sudah tidak akan selalu rewel. Nah, perubahan yang lain juga dialami oleh Zaki menurut ibundanya, bahwa sebelumnya masih mengucap A gitu ya. Ketika memanggil ibunya atau menangis dia hanya menyebut A. Kemudian
setelah beberapa kali terapi dia sudah mulai menyebut baba, 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 itu sudah mulai ada seperti ingin belajar mengucap gitu. Selain itu Zaki juga nampak terlihat tangannya sudah seperti lebih lentur dan ada kekuatan. Nah, sebelumnya sahabat Topong, kaki Ananda Zaki ini ototnya, otot di paha dan otot di betis itu sangat keras ya, ketika ditekan keras. Jadi seperti ada tegang ya, terjadi tegang di situ, terutama saat dia berdiri. Itulah yang menyebabkan kemudian saraf-saraf tadi tegang. Ketika dia berdiri, maka kaki secara spontan itu juga mencinjit gitu. Jadi dia tidak bisa napak. Kendala selama ini Zaki tidak bisa menapak. Begitu juga duduk ya, duduk belum bisa, duduk sendiri sebelumnya belum bisa. Kalau dilepas dia tersungkur, terjatuh. Nah, sekarang alhamdulillah perubahannya sudah sangat nampak, dia sudah bisa mulai duduk. Nah, apabila rutin dilakukan ini, insya Allah anak yang mengalami kendala ya yang seperti ini itu akan bisa jadi kembali pada posisi semula secara alami, sebagaimana halnya bayi. Nah, bayi itu proses untuk belajar berjalan tentu tidak langsung bisa berjalan. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bayi tersebut, tentu dengan tahap awal mulai belajar duduk. Nah, ketika sudah mulai bisa belajar duduk, baru kemudian tahap berikutnya dia belajar merangkak. Nah, setelah merangkak, tentu baru kemudian belajar untuk berdiri ya. Nah, setelah itu baru kemudian belajar berjalan. Itu secara alami seperti itu. Nah, Ananda Zaki insya Allah ketika rutin dilakukan terapi Toto Punggung, perkembangannya dapat dilihat akan berangsur-angsur ke depan. Mudah-mudahan dengan izin Allah juga seperti itu, kembali seperti usia masih bayi di usia 1 tahun misalkan, mulai belajar. Sekarang alhamdulillah sudah bisa duduk. Mudah-mudahan nanti sudah bisa mulai belajar berdiri, baru kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Ananda Zaki ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan normal sebagaimana anak-anak yang pada umumnya. Karena usia Zaki saat ini usia 3 tahun, yang semestinya dia sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan ya. Saya kira demikian sahabat Topong. Selamat mencoba terapi Toto Punggung, silakan diamalkan, dipraktekkan untuk keluarga. Tidak hanya bagi anak-anak kita yang ada masalah seperti ini, tapi bagi keluarga kita yang mengalami keluhan sakit dan sebagainya, silakan dipraktekkan terapi Toto Punggung. Tidak mesti sakit, untuk mencegah sakit datang bisa rutinkan terapi Toto Punggung. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kena suntik ayam. Kalau merangkak, nyalain AC satunya lagi cepet. kalau kemarin kan masih nyuruh ya, sejak ditutup nggak pernah. Iya, udah nggak biasanya goyang-goyang dia gininya nggak kuat ini kan. Kan dalam kita. Iya, tadi udah 1 jam ini dia belum ada nyus. Selama ditutup sudah 1 jam kan, dia kekuatannya udah ada sedikit-sedikit sebenarnya. Ini harus. Ini kemungkinan bisa balik seperti kayak bayi. Kalau ini udah lentur semua, saraf-sarafnya ini, insya Allah motoriknya mulai, jadi bakal seperti bayi
lagi, mulai merangkak dulu. Nanti baru belajar berdiri. Ini lebih dingin ini yang kiri. Ini yang lebih kaku. Ini kayak kemarin waktu nonton itu masih kurang. Ini sekarang dingin. Enggak apa-apa, dikit-dikit ya. Pelan-pelan ya, Dek. Pelan-pelan. Penting duduk dulu. Udah bisa duduk, udah bisa itu.